senang bisa bertemu dengan kalian kembali dengan kakak. Kakak berharap kalian semua selalu sehat dan selalu bergembira. Dan jangan lupa tetap jaga kebersihan. Nah, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Amsal 1 ayat 8. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami mengerti yang Kau firmankan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sebelumnya kakak mau bercerita ya tentang seorang anak yang bernama Saida. Dia anak perempuan dari keluarga yang tidak mampu. Dia tinggal di Washington, Amerika. Suatu hari ibunya sedang sakit parah dan harus dirawat di rumah sakit. Dan dia menjaga ibunya. Saat dia sedang menjaga ibunya, suatu hari dia melihat ada tas yang tergeletak. Dan dia ambil tas itu dan sangat berat. Dan tasnya itu bagus sekali. Dan isinya banyak karena berat. Dia mencari-cari sekelilingnya dan tidak ada orang yang mencari tas tersebut. Jadi nggak tahu siapa pemilik tas ini. Lalu dia bawa ke ibunya. Dan ibunya menasihati ke dia. Nak, ini tas milik orang lain. Jadi kita tidak berhak tak-utik, kita tidak berhak memilikinya. Jadi kamu harus kembalikan tas ini ke tempat kamu menemukannya. Oh, baik Bu. Lalu Saida kembali ke tempat di mana dia menemukan tas ini. Dia tunggu pemilik tas ini datang, tetapi berjam-jam tidak ada orang yang mencari tas ini. Akhirnya sampai sore, tiba-tiba datang seorang ibu yang sedang kebingungan. Pasti dalam hati Saida ini ibu yang memiliki tas ini. Dan ibu itu melihat tas itu, wah dia senang. Wah itu tasku. Oh iya ini tas ibu, ini saya temukan gitu. Silakan ambil Bu. Dan tas ini dikembalikan ke pemiliknya. Pemiliknya ini adalah seorang pengusaha yang sangat kaya dan sangat berhasil. Dan ibu ini sangat berterima kasih. Ya, dia adalah istri dari pengusaha Anderson di Amerika pada saat itu. Ibu ini berterima kasih sekali kepada Saida karena Saida sudah menemukan tas ini dan mengembalikan dengan utuh. Ternyata isinya uang yang banyak dan dokumen-dokumen yang penting. Ya, adik-adik, akhirnya Saida diangkat menjadi anak oleh keluarga kaya ini. Karena ibunya Saida meninggal, akhirnya Saida jadi anak yatim. Tetapi dengan hati yang sangat tulus, keluarga Anderson ini mengangkat Saida menjadi anaknya. Dan Saida akhirnya tumbuh menjadi anak remaja, pemudi yang sangat baik. Dan akhirnya kekayaan keluarga Anderson ini diberikan kepada Saida. Mengapa? Karena Saida anak yang bertanggung jawab, anak yang baik, anak yang jujur, ya. Dan akhirnya bahagia hidup Saida. Ini adalah satu contoh anak yang taat akan nasihat orang tua, ya. Ayat yang akan kita baca dari Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ini firman Tuhan menyatakan bahwa kita anak-anak harus mendengarkan didikan ayah dan menuruti ajaran ibu. Maksudnya adalah kita semua diajarkan untuk taat akan didikan, nasihat, teguran dari
orang tua kita. Ya, kan seringkali kan kita mau menuruti kemauan kita sendiri, kita bertindak sesuai keinginan kita. Kita mau main terus tanpa ingat waktu. Ya kan? Kita mau melakukan hal-hal yang rasa kita baik tapi itu tidak baik. Jadi orang tua kita, mama terutama, suka menyuruh kita makan, ya, menyuruh kita mandi, menyuruh kita belajar, menyuruh kita jadi anak yang jujur, tidak suka berbohong, ya kan? Orang tua kita selalu menasihati kita yang baik kan? Karena orang tua kita menginginkan kita jadi anak yang baik. Nah, firman Tuhan mengajarkan bahwa kita harus menjadi anak-anak yang menurut nasihat orang tua. Tidak suka memberontak, tidak suka melawan. Ya, karena apa? Kalau kita mengasihi orang tua, itu kita harus menuruti perintahnya. Kita harus menghormati. Itu yang Tuhan mau dan Tuhan mau kita laksanakan sebagai anak-anak yang menuruti nasihat orang tua. Ya, mulai saat ini kita bertekad, kita mau berjanji bahwa kita selalu menurut akan orang tua. Kita selalu taat akan nasihat orang tua. Ya, kita saat ini mau berdoa ya. Terima kasih Tuhan, kami ingin menjadi anak-anak yang baik. Kami ingin menuruti akan perintah orang tua kami. Kami ingin menjadi anak yang menyenangkan hati orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan memberkati.